Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Tazkiyatun Nafas, ya, yaitu penyucian hati atau penyucian jiwa, ya. Kita akan melanjutkan sampai pada pembahasan yaitu ciri-ciri hati yang sehat, ya, hati yang selamat, ya. Kita akan lanjutkan sekarang yang keenam, ya. Yang keenam yaitu cirinya kekikirannya dalam menggunakan waktu untuk mentaati Allah melebihi orang yang paling kikir terhadap harta, ya. Jadi orang yang hatinya sehat itu sangat kikir terhadap waktunya untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai waktunya itu terbuang secara sia-sia, ya, menghabiskan waktunya sia-sia tanpa ada, ya, kebaikan atau amal soleh atau ketaatan kepada Allah yang bisa dia raih. Kenapa? Karena seorang muslim itu dia akan menyadari bahwa modal utama, ya, dalam hidupnya ini adalah hembusan-hembusan nafasnya, ya. Jadi modal kita yang paling utama untuk ibadah kepada Allah itu adalah waktu, ya. Maka setiap desah nafasnya itu bagaikan mutiara yang sangat berharga baginya, ya, yang bisa digunakan untuk apa? Membeli harta karun, ya, yang tidak akan pernah musnah, yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, surga yang penuh dengan berbagai kenikmatan itu, ya. Karena setiap setiap detik, ya, setiap saat itu dia bisa meraih keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia akan sangat menghemat waktunya itu, sangat kikir terhadap waktunya untuk digunakan terhadap hal-hal yang sia-sia, ya. Nah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Man qala subhanallahil azim wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatum fil jannah." Barang siapa yang membaca subhanallahil azim wa bihamdi, maka ditanamkan untuknya sebuah pohon kurma di surga, ya. Kita mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi paling 2 detik 3 detik. Tetapi balasannya apa? Allah akan menanamkan sebuah pohon kurma di surga. Kalau dia menggunakan itu, ya, waktunya, ya, untuk berzikir tadi subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan apa? Pohon kurma yang sangat banyak di surga nanti, ya. Nah, ini perkara gaib, ya. Tetapi wajib bagi kita untuk beriman bahwasanya setiap kali kita berzikir Allah akan balas, ya. Allah akan tanamkan satu buah pohon kurma di surga. Oleh karena itu eman-eman, ya, kalau waktunya digunakan untuk misalkan, ya,
membicarakan orang lain, membuka aib, ya, mencemarkan kehormatan eman-eman dia, maka dia akan gunakan waktunya untuk berzikir kepada Allah, untuk istighfar, untuk bertasbih, untuk bertahmid dan lain sebagainya. Karena selisih di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah mempengaruhi tingkatan seseorang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebutkan dalam satu riwayat bahwa ada penghuni surga yang mereka ini sudah masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, ya, dan juga bau aroma, ya, surga yang sangat wangi begitu, ya. Kemudian tiba-tiba rasa bau harum wanginya surga itu ternyata kalah, ya, dengan harum wangi yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Maka mereka bertanya kepada malaikat, ini kok, ya, harum sekali baunya ini, dari mana asalnya? Maka dikatakan itu adalah setetes parfum, ya, dari penghuni surga yang ada di atas mereka. Maka mereka ini penasaran, ya, penasaran sehingga bertanya apa amalnya. Ya, dikatakan bahwasanya amal mereka sama sebagaimana yang mereka lakukan, ya, mereka sholat, puasa dan sebagainya. Cuma mereka ini, ya, berzikir kepada Allah lebih banyak daripada yang mereka lakukan, ya. Jadi selisih satu kali berzikir subhanallah begitu, maka itu sudah lebih tinggi derajatnya, ya. Jadi sama-sama beriman, ya, sama-sama sholat, sama-sama puasa, sama-sama sedekah, sama-sama berzikir, hanya yang satu berzikirnya lebih banyak. Selisih satu zikir saja, ya, satu kali dia bertasbih, maka itu sudah mengangkat derajatnya, ya. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang hatinya sehat, selamat, dia akan betul-betul menggunakan waktunya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat, ya, mendatangkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, juga bersabda, bacalah Al-Qur'an karena kalian akan diberi balasan atas bacaan kalian. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif, ya, satu huruf, lam satu huruf, dan juga mim satu huruf, ya. Jadi kalau orang itu mengucapkan atau membaca alif lam mim, ya, satu huruf itu diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala alif 10, lam 10, dan mim juga 10, ya. Maka maknanya di sini apa? Orang yang baca Quran itu akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, ya, mendapat pahala yang sangat besar, ya. Oleh karena itu dimanfaatkan untuk apa? Membaca Al-Qur'an tadi itu. Begitu juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya sehat, ya, yang menerima pembahasan ini dengan baik, maka ia hanya akan mengisi waktu dan umurnya dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mentaati Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya dengan sholat, tidak hanya dengan baca Quran atau berzikir, ya, tetapi dia menggunakan waktu-waktunya itu adalah untuk hal-hal yang positif, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau orang tua dia mendidik anaknya, ya, itu waktu yang bermanfaat. Jangan sampai misalkan orang tua tidak mendidik anak-anaknya, rugi nanti, ya. Karena kalau anaknya tidak menjadi baik, maka yang rugi adalah orang tuanya, ya. Begitu juga, ya, berusaha untuk menggunakan waktu-waktunya untuk hal-hal yang positif, misalkan belajar, ya, menghafal, membaca, ya, menghadiri majelis ilmu, bersilaturahim, bekerja. Nah, itu semuanya adalah termasuk perkara-perkara yang bernilai, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan seorang muslim, ya, dia akan apa? Berusaha, ya, untuk meninggalkan hal-hal yang bisa merusak daripada amalnya tadi itu, ya. Seperti misalkan melakukan kesyirikan, ya,
atau memiliki sifat-sifat ya sebagaimana yang bisa merusak amal ya, yaitu hasad dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian yang selanjutnya, ciri hati yang sehat itu adalah perhatiannya dalam memperbaiki amal lebih banyak daripada perhatiannya pada amal itu sendiri ya. Jadi perhatiannya dalam memperbaiki amal itu lebih banyak ya, atau lebih besar daripada perhatiannya kepada amal itu sendiri ya. Karena yang dijadikan acuan itu bukan kuantitas ya, bukan jumlah dari amal tersebut ya, tetapi kebaikan amalnya ya, benarnya amal itu, dan juga penjagaannya dari hal-hal yang bisa menghapus pahala daripada amal tersebut ya. Maka setiap kali dia beramal, dia berusaha untuk ikhlas ya, karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Lebih baik amal itu sederhana ya, atau sedikit tetapi benar ya, sesuai dengan sunnah, daripada banyak tetapi keliru ya, tidak sesuai dengan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sering saya sampaikan, kalau orang itu beramal, misalkan korban seekor kambing harganya cuma 3 juta misalkan, atau 4 juta, itu lebih baik ya daripada dia korban 10 ekor gajah. Amalnya banyak, korbannya, tapi ya tidak sesuai dengan sunnah ya. Maka yang korban 1 ekor kambing tadi itu sah, diterima karena sesuai dengan sunnah. Yang berkorban banyak tadi itu ya, 10 ekor gajah yang besar-besar itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak benar, tidak mengikuti sunnah ya. Maka setiap kita beramal, pastikan yang kita lakukan itu betul-betul ya sesuai ya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita tinggal mengikuti, mencontoh dan meneladani apa yang telah beliau perbuat ya, yang dilakukan oleh para sahabat ya, seperti itu. Jadi sederhana dalam beramal tapi sesuai dengan sunnah, benar, itu lebih baik daripada banyak tetapi tidak sesuai dengan sunnah ya. Kemudian dia juga menjaga dirinya ya, supaya apa? Supaya amal-amal yang sudah dia lakukan itu tidak rusak ya. Tidak amalnya itu tidak terhapus ya, pahalanya. Mungkin karena dia melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan amalnya rusak ya, seperti durhaka pada kedua orang tua ya, atau seperti dia menyebut-nyebut amalnya, mengungkit-ungkit dan lain sebagainya, atau ria atau sum'ah, maka orang yang hatinya selamat, dia akan berusaha untuk menjaga agar amal-amalnya itu tidak rusak ya, karena perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, apabila luput melakukan satu ketaatan, maka ia merasa rugi ya. Jadi orang yang hatinya sehat, selamat, itu kalau dia ini biasa melakukan satu kebaikan, kemudian dia tidak mengerjakan kebaikan itu, maka ia merasa rugi, ada semacam penyesalan ya, seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu kerugian itu adalah merupakan kerugian akhirat ya. Karenanya dia merasa menyesal ya, merasa kecewa atau sakit ya ketika dia tidak mengerjakannya ya, seperti itu. Misalnya begini, seseorang ya biasa dia ini melakukan sunnah ya, sebelum sholat subuh dia mengerjakan sholat sunnah
fajar, ya, 2 rakaat sebelum subuh, ya, yang keutamanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian dia luput dari melakukan itu, ya, maka dia akan merasakan kerugian yang sangat besar, ya. Dia akan menyesal dan dia akan berusaha untuk apa? Ya, untuk mengganti amal tersebut, ya, mengkodoknya. Jangan sampai dia kehilangan pahala yang sangat besar itu, ya. Tapi kalau misalkan kita kehilangan satu amalan yang utama, kemudian kita itu tidak ada perasaan menyesal atau tidak apa ya, tidak eman-eman begitu ya, berarti saat itu kita sedang bermasalah hati kita, ya. Jadi hati seorang muslim yang sehat itu, kalau dia ada apa namanya istilahnya meninggalkan satu amalan yang utama, maka dia akan merasa menyesal, ya, seperti itu. Apa saja, ya, baik baca Quran atau berzikir atau sholat sunnah, ya, seperti itu. Dan dia akan mengganti dengan amalan-amalan yang lainnya, ya, untuk menutupi kehilangan amal tadi itu, keutamaan tadi itu. Dan itu biasa, para sahabat dulu begitu, ya. Di antaranya adalah apa yang terjadi pada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau ini kehilangan, ya, bukan sholat, beliau tidak mengantarkan jenazah, ya. Padahal dalam satu hadis itu disebutkan kalau orang mengerjakan sholat jenazah dia mendapat pahala 1 qirat. Kalau dia menyolati jenazah kemudian mengantarkan jenazah itu sampai dimakamkan, dikuburkan, maka dia akan mendapatkan 2 qirat. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud, ya. Maksudnya pahalanya besar orang sholat jenazah dan mengantarkan jenazah ke pemakaman. Tapi biasanya Ibnu Umar ini habis sholat jenazah kemudian beliau tidak ikut mengantar, ya, sampai terdengar satu riwayat, ya, dari Abu Hurairah tadi, ya, yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda kalau orang itu mengantarkan jenazah maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat, sholat jenazah kemudian mengantarkan. Lalu dia menyuruh pelayannya untuk menanyakan hal itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa benar Rasulullah bersabda demikian? Maka pergilah pelayannya tadi itu menanyakan hal itu kepada kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah mengatakan benar, Rasulullah SAW bersabda demikian. Maka setelah disampaikan kepada Ibnu Umar, maka beliau merasa menyesal, ya, sambil membanting kerikil yang dia gunakan itu, betapa banyak kirot yang sudah saya sia-siakan, ya. Itu kata Ibnu Umar, ya. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, kalau mereka lepas dari satu amal soleh maka mereka menyesal dan mengganti dengan amal-amal yang lainnya untuk menutupi, begitu. Karena kalau amalan yang ada apa namanya istilahnya itu, keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu mereka sangat merasakan sedih sekali apabila tidak bisa mengerjakannya, begitu. Mereka tahu bahwasanya kerugian dunia apabila dibandingkan dengan kerugian akhirat tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena cepat atau lambat harta benda dunia atau kenikmatan dunia pasti musnah. Sedangkan yang di sisi Allah itu tidak akan pernah sirna dan tidak akan musnah selama-lamanya. Allah berfirman, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal, ya. Jadi apa yang di sisimu akan lenyap, yaitu dunia, ya, kenikmatan dunia ini akan lenyap. Tetapi yang di sisi Allah, balasan di sisi Allah, ganjaran itu adalah kekal, ya. Jadi kalau nanti kita masuk surga, surga itu kekal, ya. Kenikmatan yang Allah SWT berikan di akhirat itu sifatnya adalah kekal, ya, seperti itu. Apabila seorang saudagar tidak melakukan transaksi penjualan yang memiliki nilai laba 27 dirham yang ada di dalam satu kota,
tentu dia akan menggigit jari, ya, menyesal maksudnya. Karena itu orang yang tidak menunaikan sholat jamaah yang pahalanya 27 kali lipat lebih banyak daripada sholat sendirian, tetapi tidak menyesalinya, hal itu merupakan ciri hati yang sakit, ya. Jadi kalau orang tidak menyesal, ya, kehilangan 27 derajat, ya, nah, maka itu berarti hatinya sakit, ya. Kalau hatinya sehat, dia pasti akan memburu 27 derajat tadi itu, ya, seperti itu. Nah, ini memotivasi kita untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk di dalamnya adalah sholat berjamaah, ya, seperti itu. Hemat ya Pak, ya. Kalau misalkan kita kerja satu hari digaji 1 juta sama 27 juta, pasti kita ingin yang 27 juta, ya. Nah, itu di dunia padahal, ya, yang akan lenyap, akan sirna. Padahal ini adalah derajat, ya, 27 derajat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Jadi mengagungkan perintah dan larangan itu termasuk ciri hati yang sehat dan ciri dia ini cinta dengan Robnya, ya, mengagungkan perintah, ya. Allah menyuruh kita warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Nah, ini perintah Allah, maka dia akan berusaha untuk melaksanakan, ya. Sedangkan di dunia saja, ya, kalau atasan, ya, bosnya, majikan, kalau tentara jenderalnya menyuruh, maka prajurit anak buah itu pasti akan bersungguh-sungguh melaksanakan perintahnya, ya, seperti itu. Dia khawatir kalau tidak dilakukan dia akan mengecewakan atasannya, ya, sehingga menyebabkan dia ini akan menemui kesulitan, tidak disukai dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana dengan dia menyambut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah pemiliknya menjadikan tujuannya hanya untuk Allah semata, yakni mentaatinya, ya. Karena itu yang menggerakkan hati seorang hamba hanya perasaan cinta kepada Allah dan perasaan senang karena melihat wajahnya yang mulia, ya. Yang menggerakkan hamba dari dalam dirinya adalah cinta kepada Allah dan pengharapan untuk menikmati, ya, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kita ini melaksanakan perintah Allah, puasa yang begitu berat, ya, atau membayar zakat, ya, di mana pada umumnya manusia ini bakhil atau kikir untuk mengeluarkan hartanya, atau mengerjakan perintah-perintah yang lainnya yang berat, itu kalau sudah cinta, ya, ada di dalam dirinya, ya, cinta kepada yang memerintahkan tadi itu, maka semuanya itu akan menjadi ringan, ya. Hamba itu akan mudah, ya, untuk melaksanakan perintah tersebut karena dia sudah ada rasa cinta. Pokoknya kalau sudah cinta itu yang berat jadi ringan, ya, berat jadi ringan, ya. Rasa cinta kepada Allah itulah yang mengalahkan beratnya Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Nabi Ibrahim itu cinta sama putranya Ismail alaihissalam, tetapi ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, harus disembelih, ya. Maka Nabi Ibrahim pun lebih mencintai Allah daripada putranya Ismail, maka beliau pun mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyembelih. Ismail juga begitu, tidak senang dia ini, sebenarnya berat disembelih. Tapi karena ini perintah Allah, ya, maka dia pun memerintahkan kepada ayahnya, wahai ayah, laksanakan perintah Allah, niscaya engkau akan dapati aku adalah termasuk orang-orang yang sabar. Dan itu diabadikan oleh Allah SWT. Ya abatif al-matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin, ya. Jadi perintah yang berat sekali, kalau sudah ada rasa cinta, ya, dari yang memerintahkan kepada yang memerintahkan itu,
sesuatu yang berat itu menjadi ringan dia, ya. Jadi meskipun abot gitu ya, dia akan kerjakan itu. Kenapa? Cinta, ya. Ya seperti Pak Sugeng misalkan ya, cinta sama istrinya. Walaupun hujan deras misalkan, ya. Misalkan istrinya ngidam, tuh kok nerujak misalkan. Berangkat, nggak budal kenemenen, cintanya goro berarti. Ya. Ya. Jadi pokoknya kekuatan cinta inilah kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang menggerakkan apa? Manusia itu mau berbuat, rela dia berkorban, susah, capek dan sebagainya, itu karena ada rasa cinta, ya. Nah, orang kalau sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lakukan apa saja yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu berat. Walaupun dia harus mengorbankan jiwa, raga, harta dan sebagainya, kalau sudah perintah Allah, dia laksanakan. Ya, atau sebagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka rela menjadi perisainya Rasulullah, tameng hidupnya Rasulullah SAW. Jangan sampai Rasulullah ini terluka dalam peperangan. Maka selalu ada sahabat yang mengawal. Ya. Jangan sampai Rasulullah yang terkena panah, ya. Lebih baik mereka yang terluka, lebih baik mereka yang terkena sabetan pedang dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Cinta. Nah, ini yang sering istilahnya dilakukan oleh jenengan kalau sering lihat film-film Cina, mafia-mafia itu, gua itu rela algojo-algojonya itu rela berkorban demi majikannya, ya, pakai kacamata hitam, pakai jaket, bawa senjata, ya. Rela dia tembak-tembakan sama orang demi menjaga itu bosnya, ya, bos mafianya itu, ya, seperti itu. Maka sahabat juga apa? Menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti turun ayat Allah akan menjaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, baru mereka lepas sudah percaya dengan Allah. Tidak mungkin Rasulullah SAW itu akan dicelakai, ya, oleh orang-orang kafir Quraisy, begitu. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman itu, ya, dia akan selalu berusaha, ya, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya itu hanyalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala, begitu. Disebutkan dalam sebuah asar bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, barang siapa yang disibukkan oleh perkara agamanya, maka Allah akan memberinya kecukupan dalam perkara dunianya. Barang siapa yang berbuat baik dalam keadaan sepi, maka Allah akan berbuat baik kepadanya dalam keadaan ramai. Barang siapa memperbagus hubungan antara dirinya dengan Allah, niscaya Allah akan memperbagus hubungan antara dirinya dengan manusia. Ya, ini bukan hadis, ini perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya, tapi menarik ini perkataan ini. Ya, siapa yang disibukkan oleh perkara agamanya, hanya sibuk dalam ketaatan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam perkara dunianya. Ya, dunianya itu akan dicukupkan oleh Allah SWT. Bukan kaya, ya, dicukupkan, ya. Dia merasa cukup, ya, dalam urusan, dalam perkara dunianya tadi. Kenapa? Dia sudah sibuk, ya, dalam perkara agama tadi itu, menjalankan perintah Allah dan seterusnya, maka Allah akhirnya berikan kecukupan dia ini, ya. Nah, siapa yang berbuat baik dalam keadaan sepi, maksudnya dia berbuat ketaatan, amal soleh dalam keadaan sunyi, Allah akan berbuat baik kepadanya dalam keadaan ramai, ya, dalam keadaan ramai. Siapa yang memperbagus hubungan dirinya dengan Allah, Allah akan memperbagus hubungan antara dirinya dengan manusia, ya. Karena manusia ini semuanya hatinya itu, ya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membolak-balikkan hati manusia itu. Maka kadang orang setengah mati misalkan mau memperbaiki hubungan dengan seseorang, kepingin mengambil hatinya dan sebagainya, tapi tidak bisa. Tapi kalau dia ini memperbagus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala,
Dia berdoa kepada Allah, minta, ya. Ini orang satu ini wangilnya luar biasa begitu ya. Maka dia berdoa kepada Allah, dia minta kepada Allah dan sebagainya, ya, sibukkan. Maka nanti Allah yang akan meluluhkan orang tadi itu, ya. Jadi akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hubungannya antara dia dengan manusia, ya, seperti itu. Jadi jangan usah khawatir, hati manusia itu ada di tangan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka nanti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling dicintainya adalah kalamullah, ya, firman Allah yaitu Al-Qur'an, dan membicarakan tentangnya, ya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa ingin mengetahui apakah dirinya mencintai Allah, hendaknya ia menghadapkan dirinya pada Al-Quran. Apabila ia mencintai Al-Quran itu, artinya ia cinta kepada Allah. Sebab Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ini perkataan sahabat Ibnu Mas'ud. Siapa yang ingin mengetahui apakah dirinya mencintai Allah, maka hendaknya dia menghadapkan dirinya itu dengan Al-Quran. Kalau dia mencintai Al-Quran itu, senang kita baca, kita pelajari, ya, kita imani, kita amalkan dan sebagainya, maka artinya dia itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Yang pernah punya pengalaman, ya, dapat surat dari kekasih, ya, yang punya pengalaman, ya. Kalau tidak punya tidak bisa merasakan, Pak, ya. Hanya yang punya pengalaman yang bisa merasakan. Dapat surat dari kekasih, gitu, dari pacarnya lah gampangannya. Itu rasanya gimana? Kalau saya ngaku kan, kan, oh, tidak pernah dapat, Bu, ya. Biasanya kalau orang itu kasmaran dapat surat dari kekasih orang dicintai, seneng sekali mati, ya. Kok tahu Pak Ustaz? Pernah merasakan berarti. Ya. Maka dibuka. Kalau dulu kan pakai amplop, Pak, ya, Pak Pos yang datang, kring-kring, ya, pos gitu kan. Dibuka, dibaca, der, apa tulisannya, Bu, ya? Kepada yang apa gitu, ya, yang tercinta, tersayang, terkasih. Itu dibaca terus satu persatu, kalimat per kalimat, seneng sekali begitu, ya. Kayak keluar apa namanya, waru-waru itu, ya, Bu, ya. Nah, setelah itu sudah selesai, wis dibaca, diulangi lagi dari depan satu persatu, ya. Nanti disimpan di bawah bantal, bangun tidur dibaca lagi. Itu tandanya dia ini ada rasa apa? Dia seneng dengan yang kirim surat tadi itu, ya. Karena kalau tidak senang begitu, siapa ini? Oh, si fulan, sobek, sudah buang. Tidak suka berarti kan. Tapi kalau senang dari si fulanah misalkan begitu, maka biasanya kan dibaca, diulang-ulang dan seterusnya, ya. Dulu maksudnya, ya, seperti itu. Nah, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini katanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi untuk mengukur apakah kita siapa yang ingin tahu apakah dirinya cinta Allah, maka hendaklah dia lihat Al-Quran, ya. Kalau dengan Al-Quran itu dia senang, dia beriman, ya, dia baca, dia pelajari, dia amalkan, berarti dia itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib bahwa ia pernah menerima mushaf, ya, Al-Quran, dan berkata, firman Robku, ya. Senangnya bukan main, ya, ketika menerima mushaf Al-Quran, ya. Ini firman Tuhanku, senang, ya. Utsman bin Affan radhiyallahu an menjelaskan, apabila hati kalian suci, dia tidak akan merasa kenyang dengan firman Rob kalian, ya. Jadi kalau hati kita itu sehat, bersih, kita baca Quran, tidak akan pernah kenyang, kurang 1 lembar, 2 lembar dan seterusnya, ya. Seperti itu. Ini cirinya bahwasanya hati itu sehat, ya, sehat dia nih, ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sudah sama-sama tahu, ya, kalau Al-Qur'an ini keutamaannya adalah dia akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya, ya.
Rasulullah mengatakan, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, ya. Jadi Rasulullah perintahkan kita baca Quran, karena Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat, membela orang-orang yang membacanya. Nabi juga menjelaskan bahwasanya bacaan Al-Quran itu, ya, satu hurufnya, ya, itu Allah Subhanahu wa taala berikan 10 kebaikan. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka Allah tulis baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu-satunya bacaan yang bernilai, ya, pahala yang besar, ya, dituliskan 10 kebaikan per hurufnya, itu adalah Al-Quran. Kemudian orang yang mempelajarinya, ya, orang yang membacanya, mempelajari, mengajarkan, itu dikatakan oleh Rasulullah sebagai sebaik-baik manusia, ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, ya. Jadi mempelajari Al-Quran, ya, belajar membacanya, atau belajar memperbaiki bacaannya, atau mempelajari tafsirnya, ya, atau mengajarkannya, ya, itu termasuk sebaik-baik manusia. Dan Al-Quran juga merupakan sebagai obat bagi hati yang gelisah, ya, resah, khawatir, cemas, gundah gulana, itu dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan orang yang membaca Al-Quran murattal, ya. Itu pada masa sahabat, ya, datang seorang kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia menyatakan kalau hatinya itu gelisah, gundah gulana, sama Ibnu Mas'ud disuruh baca Quran, ya. Maka dengan baca Al-Quran itu dia akan merasakan tenang, ya, tenang kalau kita membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah az-zikr, ya. Sedangkan orang itu akan merasa tenang itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan zikir yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran, membaca firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hati nanti akan tenang, ya, begitu. Turun rahmat, ketenangan dan lain sebagainya. Kemudian orang tua apabila dia ini memiliki anak yang mempelajari Al-Quran, baik dia itu menghafal, ya, membaca, ya, dan lain sebagainya, maka orang tuanya itu nanti akan mendapatkan pakaian kemuliaan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi orang tuanya nanti akan diberikan jubah kebesaran yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena anaknya mempelajari Al-Quran, ya, menjadikan Al-Quran sebagai apa? Sahabatnya, dibaca, dipelajari, dihafalkan, diamalkan, ya. Maka orang tuanya pun akan mendapatkan pahala karena apa yang dilakukan oleh putranya tadi itu, ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini, ya, pembahasan tentang hati yang sehat, hati yang selamat, begitu. Monggo selanjutnya, apabila ada yang mau ditanyakan, saya silahkan, ya, kita buka sesi tanya jawab, ya, seperti itu. Belum ada? Berarti kita lanjutkan, ya. Oke, kita lanjutkan sekarang pada pembahasan berikutnya, faktor penyakit hati dan racunnya, ya, penyakit hati dan racunnya, ya. Semua dosa atau maksiat itu ibarat racun bagi hati, ya. Jadi semua dosa, perbuatan maksiat itu adalah seperti racun bagi hati, ya. Dan faktor yang menyebabkannya menjadi sakit dan rusak. Jadi yang menyebabkan hati ini sakit atau rusak itu adalah perbuatan dosa dan maksiat, ya.
Perbuatan dosa dan maksiat inilah yang membuat hati sakit dan keinginannya tidak sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, ya. Bahaya dosa bagi hati bagaikan bahaya racun bagi tubuh, ya. Maka ada seorang tabi'in, Ibnul Mubarak, beliau bersyair, ya. Aku melihat dosa-dosa bisa mematikan hati. Kecanduan dosa menyebabkan hina. Sementara meninggalkan dosa menyebabkan hati hidup. Sebaik-baik perkara bagimu adalah meninggalkan dosa, ya. Jadi sebaik-baik perkara adalah meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa? Dosa itu akan mematikan hati. Nabi kan mengatakan kalau seorang, ya, itu berlakukan perbuatan dosa, maka akan ada setitik nokta hitam, ya, yang akan menempel di hatinya, ya. Kalau seandainya dia segera istighfar, ya, berzikir kepada Allah, minta ampun, maka noda hitam itu akan hilang dan hati itu kembali bersih kembali, ya. Tetapi manakala noda hitam itu terus bertambah-tambah, maksiat lagi, dosa lagi, maka karena bintik-bintik hitam sehingga hati itu akan menjadi gelap, ya. Kalau hati sudah gelap, dituturi itu wangel, ya. Dia sudah tidak peka lagi terhadap apa? Perbuatan dosa, ya. Kenapa? Karena sudah tadi hitam tadi itu, ya. Kalau ada yang mengumpamakan begini, kalau orang itu tidak terbiasa dengan sesuatu yang, misalkan begini, ya, dosa itu ibaratnya bau yang tidak enak, menyengat gitu, ya. Orang kalau dia ini biasa di dalam ruangan yang bersih, ya, maksudnya baunya itu enak begitu, ya. Ada bau tidak enak sedikit, itu dia akan sensitif sekali, ya. Tapi kalau dia sudah terbiasa lama-lama dengan bau yang tidak enak, maka itu akan menjadi, ya, tidak terasa lagi sudah, ya. Seperti, ya, kalau orang masuk ke, kalau zaman dulu, ya, sekarang toilet-toilet wangi sekarang, ya, dikasih pewangi, ya. Kalau dulu orang masuk ke WC, pertama kali masuk itu kan tidak enak baunya, ya, ketika buang hajat itu, ya. Tetapi kalau sudah lama kelamaan tinggal di situ, baunya itu hilang sudah. Begitulah orang yang dia ini di lingkungan yang bersih, kemudian dia ini mendapati sesuatu yang tidak benar gitu, yang kotor, dia sensitif sekali. Tapi kalau lingkungannya sudah seperti itu, sudah tidak peka lagi sudah, ya. Ya gampangnya kalau misalkan di tempat kerja itu orang itu sudah terbiasa lah pungli dan lain sebagainya, korupsi dan sebagainya, bagi-bagi amplop yang tidak jelas itu. Nah itu kalau yang orang baru masuk ke situ dan dia biasa bersih, maka hal-hal seperti itu sensitif sekali. Tapi kalau sudah terbiasa di situ, tidak apa-apa, itu biasa, ya. Nah begitu. Itu satu perumpamaan, maksudnya kalau orang itu sudah terbiasa dia ini berbuat dosa dan maksiat, dia tidak akan sensitif dengan perbuatan dosa itu karena sudah dianggap biasa. Tapi kalau orang tidak terbiasa melakukan perbuatan dosa dan maksiat, dia berbuat maksiat sedikit sekali, itu sakit sekali hatinya, ya. Kenapa saya kok melakukan seperti ini, ya. Tapi kalau sudah terbiasa terus begitu, maka itu akan menghilangkan kepekaan tadi itu, ya. Maka tadi dikatakan oleh Ibnul Mubarak, aku melihat dosa-dosa itu bisa mematikan hati. Kecanduan dosa menyebabkan hina, sedangkan meninggalkan dosa itu menyebabkan hati itu hidup. Dan sebaik-baik perkara bagimu adalah meninggalkan perbuatan dosa itu. Perbuatan dosa memiliki pengaruh bahaya pada hati dan tubuh, baik di dunia maupun di akhirat, ya, yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kejelekan dan penyakit di dunia dan di akhirat kecuali disebabkan dosa dan maksiat, ya. Tidak ada kejelekan dan penyakit di dunia dan di akhirat kecuali disebabkan oleh maksiat, ya. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ya, secara ringkas menguraikan apa yang menyebabkan bapak dan ibu kita Adam dan Hawa diusir dari surga.
tempat segala kenikmatan, keindahan, kesenangan, menuju negeri tempat berbagai penyakit, kesedihan dan musibah, ya, yaitu dunia, ya, tempat ujian, penyakit, musibah dan lain sebagainya, itu dunia. Padahal tempatnya sudah berada di surga, tempat segala kenikmatan, keindahan, kesenangan, kemudian dikeluarkan menuju tempat yang penuh dengan berbagai kesedihan, musibah, ya, penyakit, kelelahan, yaitu dunia. Apa yang menyebabkan? Maksiat, kan? Karena dosa, ya, maka Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, ya. Jadi menyebabkan orang itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ini tergelincir dalam perbuatan dosa dan kita tidak segera bertobat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan berbahaya bagi kita, ya. Allah bisa menurunkan azab dan lain sebagainya. Maka kalau kita tergelincir dalam perbuatan dosa, maksiat, segera kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka keburukan dosa itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik, sudah azan, Pak, ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.